Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Nawaitu ta'aluma wa ta'lim wa tuzakir wa tazkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hassa ala tamasuki bi kitabillah wa sunnati rasulih. Apa kabar anak-anak sekalian, siswa dan siswi Madrasah Sanawiyah di kelas 7 MTS Nurul Falah. Salam sehat, tetap semangat. Tentunya bertemu kembali dengan pelajaran seni budaya pada kesempatan pagi hari menjelang siang ini. Kita lanjutkan pelajaran kita. Pada pembahasan yang lalu kita sudah bahas tentang bagaimana konsep menggambar dan langkah-langkah menggambar, serta berbagai poin-poin yang sudah kita bahas, dan saya harap kalian bisa memperhatikan, memperdalam, dan memahami itu semua. Mudah-mudahan menjadi dasar ilmu pengetahuan buat kita. Pembahasan kali ini di halaman 8 kita akan bahas tentang mengubah gambar flora, fauna, dan geometris menjadi ragam hias. Kita sudah paham gambar flora itu adalah gambar tumbuh-tumbuhan yang ada di alam sekitar kita. Fauna adalah gambar-gambar hewan, kemudian gambar-gambar yang membentuk menjadi geometris. Tapi kita rubah menjadi ragam hias. Ragam hias ini adalah gambar-gambar yang menghiasi berbagai dekorasi tentang ragam-ragam motif-motif yang ada di Nusantara menjadi sebuah nilai yang sangat tinggi. Nah, ragam hias flora dan fauna ini dapat kita jumpai di berbagai daerah di Indonesia. Pokoknya hampir setiap daerah itu memiliki ragam hias yang mempunyai corak kemiripan yang diambil dari flora dan fauna. Baik itu hasil karya masyarakat Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, di Pulau Jawa, maupun sampai kemudian di Kalimantan, di seluruh sentero Nusantara, itu menjadi sebuah ciri atau simbol dari suatu daerah. Nah, ragam hias pada karya seni rupa di daerah setempat itu kita bisa bagi menjadi kepada dua golongan, ya, menjadi dua golongan besar kalau kita rubah menjadi golongan yang sangat besar, dan itu menjadi ragam hias tradisional. Pertama adalah ragam hias menggunakan pola-pola geometrik. Kita tahu pola-pola geometrik itu bisa kita ambil dari kerucut, lengkungan, kubus, dan lain sebagainya. Nah, itu berada menjadi motif makhluk hidup yang kemudian tersebar menjadi ragam hias di beberapa daerah. Misalnya di daerah Toraja. Toraja itu meliputi Sulawesi Selatan, kemudian di Kalimantan ada masyarakat Dayak, kemudian NTT dan Batak itu mewakili Sumatera Utara, kemudian Minahasa mewakili Sulawesi Utara, dan kemudian sejarah seni hias di daerah tersebut tidak banyak mendapat pengaruh dari luar. Artinya tidak terpengaruh oleh budaya-budaya agama, misalnya Hindu, Buddha, dan Islam, tapi mempengaruhi nilai naturalisasi berdasarkan lingkungan alamnya, ya, karena kondisi alamnya di daerah-daerah amat sulit terjangkau. Bisa dikatakan kalaupun mereka ada di pedalaman, hutannya hutan yang lebat, bahasanya yaitu hutan perawan, mungkin begitu ya. Kemudian yang kedua, ragam hias dengan pola-pola stilasi. Stilasi itu apalah? Pola-pola pengayaan. Nah, ini pola-pola stilasi ini terdapat di berbagai daerah, misalnya di daerah Sumatera, kemudian juga di Kalimantan, ya, Jawa, Bali itu menggunakan pola-pola stilisasi, yaitu
yaitu daerah tersebut sangat syarat dengan pengaruh unsur-unsur dunia luar. Misalnya apa? Pengaruh dari Hindu yang pernah menempati Pulau Jawa, kemudian pengaruh Buddha, kemudian juga pengaruh Islam, misalnya kerajaan-kerajaan Islam seperti Fatahillah, kemudian kerajaan-kerajaan yang pernah diwakili misalnya kerajaan Demak dan kerajaan-kerajaan Islam lainnya yang pernah ada di Pulau Jawa, itu juga mempengaruhi dari pola ragam hias stilasi yang ada di Pulau Jawa. Nah, sebagian besar terdapat misalnya dalam seni batik atau seni ukir di Pulau Jawa, misalnya di Jepara. Gapura diukir sedemikian rupa, itu akan mempengaruhi pola ragam hias yang mempengaruhi struktur-struktur misalnya kehinduan, kemudian islamisasi dan lain sebagainya. Nah, itu mulai banyak dikembangkan pada masa zaman kerajaan-kerajaan Islam. Kemudian anak-anakku sekalian yang berbahagia, berikutnya motif ragam hias. Nah, ragam hias yang dibuat pada sebuah karya seni yang tadi kita sudah bicarakan di berbagai daerah di Nusantara ini, biasanya pertama motifnya bisa berbentuk flora atau vegetal, atau misalnya fauna, animal, binatang, figural, misalnya manusia. Bisa berbentuk juga pada tipe 2 dimensi atau 3 dimensi. Kalau 2 dimensi misalnya dibuat dalam bentuk lukisan pada batik. Kalau 3 dimensi bisa dibuat dalam bentuk patung atau misalnya ukiran-ukiran yang pernah ada dan ada di Pulau Jawa. Nah, itu mewakili daripada motif-motif ragam hias. Ragam hias yang diambil biasanya umumnya ragam hias dalam bentuk flora. Flora itu adalah tumbuh-tumbuhan yang hidup di sekitar kita. Jadi supaya lebih jelas lagi, flora itu adalah tumbuh-tumbuhan yang hidup di sekitar kita. Bentuknya macam-macam, ada yang berupa akar-akaran gitu ya, atau dedaunan, atau bunga, atau biji-bijian, atau tunas, atau buah, bahkan ranting-ranting pohon ya. Itu contohnya adalah motif hias bunga yang amat sangat terkenal. Misalnya bunga teratai itu menjadi sebuah ragam hias yang hampir ada di setiap corak karya. Misalnya karya batik itu bisa mengambil bunga teratai. Kemudian ukiran-ukiran juga mengambil bunga teratai. Mungkin bisa jadi karena bunga teratai itu indah gitu ya, sehingga menjadi sebuah satu kegemaran seniman untuk membuat bunga teratai menjadi sebuah karya seni dalam bentuk flora. Nah, ragam hias ini dalam ajaran Buddha misalnya bisa berhubungan dengan kelahiran. Contoh yang lain misalnya ada pohon kehidupan. Pohon kehidupan itu namanya disebut Kalpataru. Bahkan dulu zaman Orde Baru, orang-orang yang senantiasa memelihara lingkungan akan mendapatkan satu hadiah dalam bentuk Kalpataru. Jadi Kalpataru itu adalah simbol dari pohon kehidupan dalam agama Hindu yang diterapkan pada gunung pewayangan. Kalau wayang akan dibuka biasanya muncul satu satu wayang besar berbentuk pohon Kalpataru. Nah, nilai simbolik yang terdapat pada pohon tersebut adalah menunjukkan bahwa dunia ini tempat tinggal manusia yang saat ini ditinggali menjadi dunia atau tempat dewa bertahta dan dunia bawah tempat makhluk yang biasa tinggal. Yang kemudian yang kedua bisa diambil ragam hias dari fauna. Fauna itu tumbuh-tumbuhan. Motif hias ini misalnya satwa darat. Satwa darat itu misalnya macan. Macan di sini harimau lah ya, bukan mama cantik, bukan ya. Harimau misalnya binatang air atau yang ada di air, ikan dan lain sebagainya, atau yang hidup di udara berterbangan misalnya burung ya. Bahkan satwa khayal dibuat sebagai motif hias
misalnya apa, Garuda, burung Garuda nggak ada, yang ada tuh burung elang gitu ya. Nah, itu bagian daripada satwa hayal yang dibuat sebagai motif hias. Ada kadal ya, ada misalnya kerbau, ada apa namanya, belalang, ikan, ular, kuda, singa, gajah, burung, rusa, ya, dan makhluk-makhluk ajaib. Misalnya apa? Makhluk ajaib itu naga, ya, naga yang mengeluarkan api, atau makara, ikan berbelalai, ya, atau juga ikan terbang seperti simbolnya apa tuh, stasiun televisi Indosiar misalnya ya. Itu masuk kepada ragam hias fauna. Kemudian yang ketiga, umumnya yang diambil adalah ragam hias geometri. Nah, motif hias geometri ini ada juga disebut dalam ilmu ukur. Misalnya karena faktor teknik atau bahan. Pada kriya anyaman, serat membujur dan melintang membentuk motif hias yang geometris. Misalnya ada serba lurus, ada lengkung atau lingkar. Motif hias ini bisa jadi berbentuk segitiga, meander itu apa, liku-liku gitu ya, atau pilin, atau kunci, atau swastika dan lain sebagainya yang dibuat sedemikian dalam bentuk dasarnya geometris. Kemudian yang keempat, ragam hias manusia. Nah, ragam hias manusia yang dibuat untuk karya seni, untuk meningkatkan nilai dari sebuah karya seni, itu berbentuk manusia, dimunculkan pada karya-karya seni rupa Nusantara. Ada yang digambarkan misalnya utuh seluruh tubuh manusia seperti pada wayang kulit, atau digambarkan misalnya pada kepalanya saja, atau wajah manusia bertopeng. Pokoknya semuanya dijadikan motif hias, dibuat dengan gaya-gaya tentunya yang disederhanakan. Misalnya dalam bentuk wayangan ada Petruk gitu ya, ada Gareng, ada Semar dan lain sebagainya ya, dibuat sedemikian rupa. Misalnya begini, pada ragam hias batik masyarakat Betawi misalnya, pasti yang digambar itu adalah gambar berbentuk manusia. Bentuknya apa? Ondel-ondel. Ondel-ondel itu misalnya pasangan, ada ondel-ondel laki-laki dan ondel-ondel perempuan. Nah, itu juga termasuk salah satu ragam hias. Ragam hias yang berikutnya, yang kelima, bisa berbentuk kaligrafi. Nah, cuman kalau kaligrafi tidak disarankan untuk pakaian ya, apalagi menulis-nuliskan ayat Al-Quran. Namun demikian, huruf yang ditulis kaligrafi itu kan disebut dengan namanya huruf indah. Huruf indah dalam tulisan Arab itu disebut dengan kaligrafi dan merupakan karya seni tersendiri, menjadi sebuah bagian dari kekayaan umat Islam. Nah, pada masa kekuasaan kerajaan Islam di Nusantara, kaligrafi, terutama huruf Arab, dalam penulisan namanya khot ya. Dulu zaman saya sekolah ada pelajaran namanya khot imla. Kalau khot itu menulis indah, menulis bagus. Kalau imla itu biasanya didikte gitu ya. Nah, itu dikembangkan khot itu menjadi sebuah ragam hias yang dipakai. Kemudian menjadi sebagian ditulis dengan Asmaul Husna, nama-nama Allah, atau petikan-petikan, potongan-potongan dari ayat-ayat Quran yang biasa diterapkan pada kriya logam misalnya, kemudian kayu, kain dan sebagainya ya, dalam bentuk tulisan-tulisan kaligrafi. Nah, itulah anak-anakku sekalian yang berbahagia di kelas 7 sebagai pengantar untuk kamu membaca dan menambah wawasan. Tetap semangat belajar, salam sehat, sampai jumpa lagi pada pertemuan yang akan datang. Kemudian untuk tugas tentunya silakan dikerjakan halaman 11, ada penilaian harian itu 5 soal, silakan dikerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.